Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 225, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang bab 2 ya, setelah menyelesaikan bab yang pertama yaitu tentang teknik pengolahan bahan lunak. Nah, pada bab 2 ini anak-anak kita akan mempelajari tentang rekayasa ya. Khususnya yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, namun sebelum lebih jauh mengenai apa itu TIK, Bapak sekedar mengingatkan saja bahwa anak-anak yang belum melaksanakan kegiatan ulangan harian bab 1 mohon segera menyelesaikannya. Begitu pula yang remedial, mohon segera mengikuti remedial. Kenapa? Karena jika anak-anak tidak melakukannya, maka anak-anak tidak mendapatkan nilai ulangan harian yang pertama. Ya, jadi mohon segera ditindaklanjuti supaya kalian semua memiliki nilai, ya. Baik. Nah, itu Bapak hanya sekedar mengingatkan saja. Nah, kembali lagi ke bab 2. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau dikenal juga dengan istilah TIK. Nah, Bapak sudah menayangkan peta konsep dari materi yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi kali ini ya. Nah, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu kita akan mempelajari beberapa bagian yang berkaitan. Yang pertama adalah sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah media penghantar komunikasi. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian anak-anak. Yang pertama, media penghantar komunikasi ini adalah media komunikasi masa kuno atau zaman prasejarah. Kemudian media komunikasi modern masa sekarang. Dan yang ketiga adalah perencanaan, persiapan alat dan bahan pembuatan. Ya, nah ini adalah peta konsep atau peta materi dari bab 2 ini, yaitu tentang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita ini kali ini apa? Setelah mempelajari bab 2, peserta didik atau para siswa diharapkan mampu 1. Menghargai keberagaman produk TIK di daerah setempat dan Nusantara, yaitu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Yang ketiga, yaitu merancang pembuatan produk TIK dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Serta yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan produk TIK di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran ya dari bab 2 ini. Jadi diharapkan kalian mampu menguasai 4 komponen ini ya, atau 4 hal ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ada 2 gambar yang Bapak tampilkan kali ini. Nah, ini gambar apa sesungguhnya? Tentu saja untuk gambar yang pertama kalian semua sudah sangat mengenalnya. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang sudah memilikinya di rumah masing-masing. Oke ya, jawabannya tentu saja ini adalah komputer ya. Komputer ya. Nah, ini apa? Ini adalah serat papirus. Untuk apa kedua gambar ini Bapak sajikan? Kedua gambar ini nanti akan berkaitan erat dengan materi yang akan Bapak sampaikan tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Jadi nanti ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perkembangan sejarah TIK ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke. Nah, anak-anak semua, ketika kita bicara tentang sejarah TIK, Bapak singkat TIK saja ya, teknologi informasi dan komunikasi, tentu saja tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia dari zaman dahulu sampai hari ini, sampai zaman modern ini. Dulu ketika orang berkomunikasi atau menyampaikan informasi,
itu sangat sederhana sekali, ya, yaitu melalui gambar-gambar yang mereka sajikan di dinding-dinding gua. Sampai kemudian masuk ke periode prasasti, dan sekarang kita masuk ke periode yang sangat-sangat canggih sekali, yaitu dengan penggunaan internet di seluruh dunia. Nah, maka ketika bicara sejarah teknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa periode-periode perkembangannya. Yang pertama adalah periode tahun 3000 sebelum Masehi. Ya. Apa yang terjadi pada saat itu tentang komunikasi, ya, tentang penyampaian informasi? Diawali oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria ini berkomunikasi yaitu dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf. Nah, ini ada istilah baru, ya, piktograf. Jadi produk TIK pada tahun 3000 sebelum Masehi itu disebut dengan piktograf atau pictography sebagai huruf. Nah, apa itu piktograf? Sesungguhnya ini adalah simbol atau huruf-huruf yang menghasilkan bunyi atau yang memiliki atau mempunyai bunyi, ya, bentuk bunyi-bunyi yang berbeda, sehingga kemudian mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Jadi anak-anak patut dipahami periode yang pertama 3000 sebelum Masehi, produk TIK, ya, yang dihasilkan adalah piktograf oleh bangsa Sumeria. Nah, bagaimana bentuk piktograf itu? Seperti ini dia. Ya, kita bisa melihat bagaimana simbol-simbol ini menghasilkan bunyi-bunyi tertentu yang bisa merangkai menjadi kata. Ini adalah piktograf. Nah, lalu periode yang kedua adalah tahun 2900 sebelum Masehi. Nah, pada tahun ini bangsa Mesir kuno mampu menghasilkan produk TIK, ya, berkomunikasi melalui hieroglif. Jadi kalau tadi piktograf di bangsa Sumeria, maka bangsa Mesir kuno itu menggunakan hieroglif. Ya, ini juga sama. Ini sesungguhnya adalah bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol-simbol yang berbeda. Tetapi jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Nah, sehingga bangsa Mesir kuno ini mampu berkomunikasi diwakili oleh hieroglif ini. Ya. Nah, dibandingkan dengan piktograf, maka hieroglif ini lebih maju. Ya, jadi hieroglif itu lebih maju dibandingkan dengan piktograf yang dihasilkan oleh bangsa Sumeria, ya. Jadi seperti ini, ya. Tahun 2900 Masehi, bangsa Mesir kuno itu mampu menghasilkan produk TIK yang disebut dengan hieroglif, ya, walaupun masih sangat sederhana. Nah, seperti ini bentuk hieroglif ini, ya. Ini bisa kita temukan di dinding-dinding di piramid di Mesir, ya. Nah, lalu berikutnya adalah periode yang ketiga, masuk ke 500 tahun sebelum Masehi. Nah, pada 500 tahun sebelum Masehi, ini dihasilkan produk TIK yang disebut dengan papirus. Tadi di awal, ya, serat papirus. Papirus ini tumbuh di sekitar Sungai Nil, digunakan sebagai bahan kertas, ya, dimanfaatkan untuk menjadi media karena bisa ditulis, ya, untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Ya, jadi pada dasarnya pada tahun 500 sebelum Masehi, produk TIK-nya disebut dengan serat papirus. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Ya, ini sudah lumayan maju karena dalam bentuk kertas, ya. Jadi sudah real sekali dalam bentuk kertas bagaimana penyampaian informasinya itu melalui serat papirus ini. Nah, periode berikutnya adalah 105 tahun Masehi. Nah, kalau tadi sebelum Masehi, maka sekarang sudah masuk ke tahun Masehi. Nah, pada masa ini bangsa Cina sudah lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain karena mampu menemukan kertas. Ya, produk TIK dalam bentuk kertas sesungguhnya ini dihasilkan pada tahun ini 105 Masehi oleh bangsa Cina. Ya. Nah, dibuat dari apa? Dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan.
Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang oleh kita semua dikenal dengan sebutan sistem cap. Jadi penemuan kertas kemudian membuka tonggak sejarah berikutnya tentang pembuatan teknik cap, ya. Nah, lalu siapa yang berjasa dalam penemuan kertas ini? Orang yang terkenal menemukan kertas pada bangsa Cina adalah Cai Lun atau Sai Lun, ya. Nah, seperti apa bentuk produk kertas yang dimaksud? Seperti ini, ya. Nah, ini adalah kertas pertama kali yang ditemukan oleh bangsa Cina. Jadi bila dibandingkan dengan bangsa lain, ini lebih maju sekali, ya, produk TIK dalam bentuk kertas. Nah, anak-anak, itulah perjalanan atau sejarah perkembangan TIK dari masa ke masa, ya, dari satu periode ke periode yang lain, ya, dari zaman sebelum Masehi sampai ke zaman sudah Masehi, ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang media penghantar komunikasi. Berbicara tentang penyampaian informasi, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari alat komunikasi. Ya, misalnya, ya, handphone atau telepon. Nah, itu adalah media penghantar komunikasi karena peranannya adalah sebagai alat komunikasi, alat penyampaian informasi. Nah, media penghantar komunikasi ini terbagi menjadi atau terdiri dari dua. Yang pertama adalah alat komunikasi masa lalu atau bisa dikatakan sebagai alat komunikasi kuno, dan yang kedua adalah alat komunikasi modern. Apa saja yang termasuk ke dalam alat komunikasi masa lalu dan alat komunikasi modern itu? Yang pertama, ya. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat, ya, ini adalah gambar kentongan. Kentongan ini dikategorikan sebagai alat atau media komunikasi masa lalu atau kuno. Nah, kentongan ini sudah digunakan pada masa-masa kerajaan, ya. Bahkan sampai sekarang pun masih digunakan. Dahulu kentongan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan adanya sesuatu yang sangat penting, misalnya terjadi bencana, ya, gempa bumi, ya, kemudian gunung meletus dan bencana-bencana yang lain. Maka ketika terjadi bencana tersebut, kentongan dibunyikan, ya, kentongan dibunyikan dengan sangat keras sehingga masyarakat bisa tahu ada sesuatu yang terjadi. Ya, bunyi yang lebih keras dari kentongan itu ya beduk, ya. Nah, beduk oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ya, oleh sebagian besar masjid di Indonesia itu digunakan untuk memberitahukan waktu sholat, ya. Jadi yang pertama adalah kentongan. Yang kedua adalah daun lontar. Daun lontar ini kemudian dimanfaatkan sebagai media surat menyurat, ya, dari zaman dahulu kala pada saat masa kerajaan di Indonesia terjadi, ya. Surat menyurat itu memanfaatkan daun lontar. Jadi daun lontar ini ditulis, ya, sehingga menjadi media penyampaian informasi atau sebagai alat komunikasi pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lonceng. Nah, lonceng ini juga sama seperti kentongan fungsinya, yaitu untuk menyampaikan informasi, ya. Misalnya oleh sebagian besar gereja atau katedral digunakan untuk memberitahukan waktu peribadatan atau ada informasi-informasi tertentu, maka lonceng dibunyikan. Nah, atau sekarang beberapa sekolah menggunakannya sebagai media informasi untuk menyampaikan pergantian jam, waktu istirahat dan lain sebagainya, ya. Jadi ini lonceng ini. Nah, kemudian berikutnya adalah burung merpati. Nah, burung merpati ini adalah hewan, ya, sejenis burung tentu saja yang dimanfaatkan untuk menghantarkan surat. Ya, pada saat terjadi perang dunia 1 dan 2, peran burung merpati ini sangat vital sekali karena digunakan untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan musuh dan lain sebagainya, ya. Kenapa dipilih burung merpati? Karena salah satu kelebihan dari burung merpati adalah kemampuan navigasinya yang sangat baik sekali. Jadi ketika burung merpati ini digunakan untuk menyampaikan surat, maka dia tidak akan nyasar, ya. Kecenderungan efektif sampai ke tujuan. Jadi penggunaan burung merpati pada saat zaman itu sebagai media penyampaian informasi atau sebagai alat komunikasi, ya. Nah, ini yang disebut dengan prasasti. Nah, prasasti ini juga bisa dikatakan sebagai media atau alat komunikasi, ya. Biasanya digunakan bahan-bahan yang keras, batu, ya.
kita bisa mendapatkan berbagai macam prasasti di Indonesia yang membuktikan terjadinya sejarah atau telah berdirinya kerajaan-kerajaan Indonesia. Banyak sekali ada prasasti batu tulis dan sebagainya, ya. Jadi prasasti ini bisa dikategorikan sebagai media komunikasi atau alat komunikasi masa lalu atau kuno, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah trompet keong. Lalu ada asap, ya. Nah, asap ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting, misalnya untuk menyampaikan keberadaan seseorang di suatu wilayah atau tempat gitu ya. Maka orang akan membakar sesuatu dan menghasilkan asap, sehingga asap itu menjadi indikator bahwa ada aktivitas makhluk hidup atau manusia di situ. Jadi untuk menyampaikan informasi keberadaan manusia itu digunakan asap. Lalu tadi ya Bapak sudah menjelaskan mengenai serat papirus, piktograf. Nah, ini juga merupakan media atau alat komunikasi masa lalu. Ya, jadi itu ya beberapa contoh-contoh alat komunikasi kuno ya. Lalu apa saja yang termasuk media komunikasi modern? Nah, ini diantaranya adalah surat kabar atau koran ya. Nah, kita masih menemukan koran ya, walaupun hanya sedikit sekali ya, karena kecenderungan orang sekarang sudah malas membaca koran. Padahal sangat bermanfaat sekali ya ketika kita membaca koran ya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan literasi, yaitu dengan membaca koran ya. Yang kedua, radio. Nah, radio ini adalah alat komunikasi yang khusus berkaitan dengan informasi berupa suara ya. Radio ya, suara, musik dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah televisi ya. Televisi merupakan alat komunikasi modern dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan media komunikasi untuk informasi dan komunikasi dari seluruh dunia. Ya, kita bisa mengetahui informasi dari seluruh dunia melalui tayangan video, berita, suara melalui televisi itu ya. Kemudian yang keempat adalah faksimil, lalu telepon ya, telepon kabel ya, masih ada mungkin sebagian besar keluarga Indonesia yang memanfaatkan telepon sebagai media komunikasi jarak jauh ya. Nah, ini juga sama, hanya suara saja, alat menghantar informasi dalam bentuk suara, telepon. Kemudian, nah ini yang sangat luar biasa hari ini adalah handphone. Handphone ini lebih efektif dibandingkan dengan telepon karena dia lebih kecil tetapi memiliki fungsi yang sangat-sangat luar biasa sekali. Karena tidak hanya sekedar media informasi atau komunikasi suara saja, tapi hari ini handphone ini sudah berevolusi menjadi alat komunikasi yang sangat canggih dan modern sekali. Tidak adanya suara, ya, kemudian juga video, berita dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari handphone ini. Ya, kemudian komputer ya digunakan untuk mengetik, menyampaikan informasi dan lain sebagainya, sama seperti handphone ya. Komputer juga sangat canggih sekali. Kemudian lebih kecil dari komputer yaitu laptop, dan hari ini juga ya peran laptop dan komputer bahkan sudah tergantikan oleh tablet ya, touchscreen ya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari alat atau media komunikasi modern. Tentu saja dibandingkan dengan media komunikasi kuno, ini lebih canggih dan lebih memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Tetapi semua kembali kepada pengguna ya, kepada kita semua. Ketika kita mampu dengan bijak memanfaatkan ini semua, maka alat komunikasi modern ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat kita semua. Ya. Tetapi hati-hati ketika kita terlalu berlebihan di dalam penggunaan alat komunikasi modern ini, khususnya handphone ya, khususnya di kalangan remaja, maka penggunaan alat komunikasi berupa handphone atau smartphone ini justru menjadi sesuatu yang merugikan buat kita semua ya. Nah, anak-anak silahkan kalian sampaikan, kalian jelaskan bagaimana pemanfaatan secara bijak dari alat komunikasi modern ya, khususnya alat komunikasi berupa smartphone. Silakan kalian ketik jawaban di kolom komentar ya di channel YouTube Bapak. Contoh jawabannya silakan tulis atau ketik, bukan tulis ya, ketik. Misalnya nama kamu, kelas ya. Lalu jawabannya apa? Ya, silakan diketik di kolom komentar. Nah, nanti Bapak akan melihat dan Bapak akan menilainya. Ya. Nah, seperti itu saja anak-anak semua.
penjelasan Bapak mengenai. Baik anak-anak, jadi seperti ini saja yang bisa Bapak sampaikan ya mengenai bab 2 tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian semua. Dan Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan kepada Bapak ya untuk membuat konten ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan belajar berikutnya.